Bab 480. Memukul sampai tunduk. Ekspresi wajah Tuan Penatau sangatlah masam. Mengancamnya. Berani sekali mengancamnya. Apakah masih ada kebenaran di dunia ini? Apakah masih ada hukum di dunia ini? Sialan. Benar-benar keterlaluan. Master tiada batas memandang ke bawah dan berkata dengan serius, "Menurutmu, bocah kecil itu bisa bersama dengan wanita itu?" Tuan Penatau memandang ke bawah dan berkata, "Aku tidak tahu." Master tiada batas mengerutkan keningnya. Tuan Penatau berkata dengan serius, "Wanita ini bukan wanita biasa, aku juga tidak bisa ikut campur terlalu banyak, hanya bisa memberikan mereka kesempatan. Jika berhasil, maka segalanya akan baik-baik saja, dan sebaliknya." Setelah itu, tatapan matanya berubah dan berkata, jika tidak berhasil, juga bukan hal yang buruk baginya. Dia sudah menanamkan sebab yang baik, bagaimana hasilnya, nanti lihat sendiri saja. Master tiada batas berkata dengan khawatir, "Apa kamu tidak takut buah yang jahat?" Tuan Penatau menggelengkan kepalanya, "Tidak akan." Master tiada batas sedikit heran dan berkata, "Kenapa?" Tuan Penatau tersenyum berkata, "Buah yang jahat, harus ada pemikiran yang jahat." Meskipun dia sangat mesum, juga tidak ada pemikiran jahat lainnya. Jika tidak ada pemikiran jahat, kenapa bisa berbuah hasil yang jahat? Master tiada batas diam sejenak dan berkata, "Kenapa wanita berjubah putih itu tidak langsung turun tangan saja?" Tuan Penatau berkata, "Karena dia tahu, meskipun dia turun tangan juga tidak bisa membunuh bocah kecil ini, kecuali bertarung sampai mati-matian. Lalu, kali ini dia mengancamku, juga menunjukkan bahwa dia mendukung para pembalik waktu. Dan tujuannya sangat sederhana, asalkan bocah kecil ini berani memanggil orang, maka mentalnya akan hancur. Sampai saat itu, Dewa Nyata akan kehilangan seorang jenius." Setelah itu, dia menghela napas dan berkata, "Dialah orang yang tak tertandingi itu." Master tiada batas berkata, "Sekarang kondisi sangat kacau. Dari laporan mata-mataku, kenapa mereka tidak menyerang? Sebenarnya ada dua alasan. Pertama, karena kamu ada di sini, mereka tidak berani bertindak. Tapi, sekarang kamu tidak bisa ikut campur." Tuan Penatau berkata, "Kedua, mereka sedang menunggu orang." Master tiada batas menganggukkan kepalanya. Tuan Penatau sedikit penasaran dan berkata, "Menunggu siapa?" Master tiada batas berkata, "Klan nomor 1. Nomor 1. Tuan Penatau langsung membelalakkan matanya dan berkata, "Sialan. Kamu segera pergi ke alam semesta nyata dan alam semesta Guansuan, meminta mereka datang membantu." Master tiada batas mengerutkan kening dan berkata, "Hebat, ya." Tuan Penatau menatap Master telada batas dan berkata, "Apa kamu tidak melihat kakiku sudah gemetaran?" Master tiada batas pun terdiam. Tuan Penatau berkata, "Cepat suruh mereka datang membantu, harus yang paling kuat." Master tiada batas melihat Tuan Penatau yang begitu serius. Dia tahu masalah ini sudah di luar perkiraan. Dia tidak membuang-buang waktu, langsung menghilang dari tempat. Tuan Penatau menengadahkan kepala ke ujung langit, lalu tatapan mata sedikit khawatir. Kali ini mereka mulai serius. Istana. Sander sudah memakai jubah merah yang mewah, lalu ada naga emas bercakar 9 di bajunya, membuat Sander terlihat lebih berwibawa. Sander memang sangat tampan. Setelah memakai jubah merah ini, dia terlihat lebih berwibawa dan gagah. Hal ini membuat beberapa pelayan wanita yang membantunya menukar pakaian langsung bermuka merah. Pada saat itu, seorang pelayan wanita berjalan masuk. Dia bergegas ke depan Sander dan berkata, "Tuan Ye, silakan pergi ke Geraha Yongye untuk melaksanakan resepsi pernikahannya." Sander menganggukkan kepalanya, "Baik." Karena kondisi yang mendesak, ada banyak adat istiadat yang dihapus. Kalau tidak normal, acara pernikahan ini akan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Sekarang malah langsung acara terakhir.
Sander juga tidak banyak berpikir, dia mengikuti pelayan wanita masuk ke Geraha Yongye. Setelah dia masuk ke Geraha Yongye, tatapan mata langsung tertuju ke arahnya. Pada saat ini, ada sekelompok menteri utama dinasti Yongye sudah berkumpul di sana, juga ketua dari berbagai dunia, bisa dikatakan semua orang yang berkuasa di dinasti Yongye hadir di sini. Sekarang semua orang memandang ke arah Sander. Ada tatapan mata yang penasaran, ada yang heran, juga ada yang berniat jahat. Ada sebagian besar orang merasa penasaran karena pernikahan yang mendadak ini, karena benar-benar sangat cepat. Dalam kondisi biasa, seharusnya acara tunangan terlebih dahulu, tetapi sekarang langsung pernikahan. Ada orang yang merasa semua ini pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Pada saat ini, juga ada seorang wanita yang pernah Sander jumpai, yaitu Deanna. Deanna juga menatap ke arahnya. Sander tidak peduli dengan yang lainnya, dia melihat Gabi yang sudah berdiri di dalam geraha. Gabi memakai gaun merah, lalu ada kain merah yang menutup wajahnya, sama sekali tidak bisa melihat wajah aslinya. Sander berjalan ke samping Gabi. Pada saat itu, seorang pelayan wanita pun berkata, "Penghormatan pertama." Penghormatan pertama. Sander dan Gabi ingin menundukkan kepala, tetapi muncul seorang senior tua di samping dan berkata, "Tunggu sebentar." Semua orang langsung memandang ke arah senior tua itu. Jesse yang duduk di kursi naga juga mengerutkan keningnya. Senior ini berasal dari keluarga Yongheng, kali ini muncul pasti tidak setuju keluarga Yongye bekerja sama dengan alam semesta Guanxuan. Jika berhasil, maka keluarga Yongheng selamanya akan tiada di dinasti Yongye ini. Dalam kondisi normal, dia tidak mungkin berani membuat kekacauan, tetapi sekarang sebagian besar keluarga besar mendukungnya. Semua orang tidak ingin keluarga Yongye semakin besar dan kuat. Senior itu memberi hormat kepada Jesse, "Baginda, aku merasa pernikahan ini tidak sesuai peraturan." Jesse berkata dengan ekspresi wajah datar, "Tidak sesuai peraturan." Senior itu menganggukkan kepala dan berkata, "Lia, Gabi adalah putri dinasti Yongye, pernikahannya tidak boleh seperti ini. Dalam kondisi normal, mereka seharusnya melakukan acara tunangan, lalu memberitahu kepada semua orang. Setelah itu, barulah mencari hari yang baik untuk menikah." Sekarang, rakyat-rakyat mulai menyebar gosip bahwa kaisar seolah-olah takut putrinya tidak ada yang mau, barulah menikah dengan begitu cepat. Usai berkata, orang-orang yang ada di samping juga menyetujui hal ini. Jesse menatap senior itu dan diam tak berkata. Dia tahu, hal ini memang tidak sesuai aturan, tetapi dia juga tak berdaya. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan terjadi perubahan. Senior itu lanjut berkata, "Baginda, pernikahan putri bukan hanya masalah pribadi Baginda, juga melibatkan reputasi dinasti Yongye, tidak seharusnya dilakukan begitu mendesak. Lalu, kami juga tidak melihat ketulusan dari alam semesta Guanxuan. Kita sama sekali tidak mengenal Tuan Ye ini. Jika begitu mendesak, akan membuat orang lain merasa putri dinasti Yongye tidak laku." Jesse mengerutkan keningnya, dia tidak bisa membantah. Dia melihat orang-orang yang berdiri di belakang senior itu. Sepertinya ada banyak keluarga besar yang berdiri di pihaknya. Pada saat ini, suasana di geraha menjadi menegangkan. Jesse memandang Sander, Sander pun tersenyum dan memintanya untuk tenang saja. Jesse pun merasa tenang melihat reaksi dari Sander. Pada saat ini, seorang pria paruh baya mendadak masuk ke geraha. Orang yang datang adalah Tuan Penatao. Semua orang langsung mengerutkan kening melihat Tuan Penatao, karena sebagian besar dari mereka tidak mengenal Tuan Penatao. Tuan Penatao berjalan ke depan senior itu dan berkata, "Kamu, ya?" Senior itu mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu?" Tuan Penatao langsung mengangkat tangannya dan menekan. Buk! Senior itu langsung berlutut di lantai. Ekspresi wajah semua orang langsung berubah,
lalu ada beberapa energi yang menyerbu ke arah Tuan Penatao. Tuan Penatao hanya melambaikan tangan, energi itu langsung menghilang. Semua orang langsung kaget melihat kondisi ini. Di saat itu juga, Jessie yang duduk di kursi naga pun berkata, "Kalian jangan bertindak tidak sopan, dia adalah senior Tuan Penatao." Tuan Penatao. Saat mendengar perkataan ini, semua orang langsung tercengang. Mereka tentu saja pernah mendengar Tuan Penatao, karena saat pembangunan dinasti Yongye, untung saja ada Tuan Penatao yang membantu. Tak disangka orang ini masih hidup. Tuan Penatao melihat orang-orang yang ada di dalam geraha dan berkata, "Siapa lagi yang tidak terima? Ayo kita baik-baik membicarakannya." Semua orang melihat senior itu yang tidak bisa bergerak, pun memilih diam saja. Gabi yang memakai penutup wajah merah melirik Tuan Penatao dan diam tak berkata. Merasakan sorotan mata dari wanita itu, Tuan Penatao langsung kaget, lalu berjalan ke samping, lanjutkan resepsi pernikahannya. Pelayan wanita itu lanjut berkata, "Penghormatan pertama." Penghormatan sebanyak 3 kali pun selesai. Usai resepsi, pelayan wanita itu berkata, "Antar masuk ke dalam kamar." Semua orang melihat Sander membawa Gabi masuk ke dalam kamar. Setelah Gabi dan Sander pergi, Tuan Penatao melihat semua orang dan berkata, "Jika ada yang tidak terima, kita boleh menyelesaikannya di luar sana." Semua orang terdiam. Jessie yang duduk di kursi naga hanya bisa tersenyum. Sebenarnya, kenapa dia begitu cepat menyetujui pernikahan Sander dan Gabi, semua karena Tuan Penatao. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan orang ini. Lalu, melawan Tuan Penatao tidak bisa memanggil leluhur, karena dia mengenal leluhurmu. Kamu memanggil leluhur, mungkin kamu yang dipukul oleh leluhurmu. Tuan Penatao melirik semua orang dengan tatapan tajam dan diam tak berkata. Dia tentu saja tidak akan memberikan penjelasan kepada mereka. Karena perselisihan internal kekaisaran, semua orang hanya akan melihat depan, sangat jarang melihat lebih jauh. Kamu menjelaskan dengan mereka, mereka akan ada banyak alasan lainnya. Satu kata, pukul sampai orang itu tidak berani melawan lagi. Di dalam kamar, Gabi duduk di ranjang menunggu Sander membuka kain penutup wajahnya. Sander berjalan ke depan Gabi, dia perlahan-lahan membuka kain penutup wajah itu, seketika langsung melihat wajah yang begitu memesona. Gabi memandang Sander dan diam tak berkata. Sander tersenyum dan berkata, "Cantik sekali." Gabi berkata, "Serius?" Sander menganggukkan kepalanya. Gabi berkata, "Selanjutnya apa lagi?" Sander mengedipkan matanya, "Malam pertama." Gabi memandang Sander dan berkata, "Baik." Sander terdiam. Gabi pun menggodanya, "Ayo." Sander tak berdaya. Kenapa wanita sekarang lebih berani dari pria? Sander tersenyum, dia mendadak memegang tangannya Gabi, tatapan mata Gabi langsung menjadi tajam. Namun, Sander mendadak berkata, "Nona Gabi, darahku lebih spesial, mungkin bisa membantumu, tetapi apakah bisa membantumu menerobos belenggu aliran darah, semuanya juga harus tergantung padamu." Setelah itu, pergelangan tangannya dan Gabi serentak terbuka, darah langsung mengalir keluar dan masuk ke dalam tubuhnya Gabi. Gabi sedikit kaget. Bersambung.